Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat apapun itu yang hingga detik ini masih mampu untuk kita rasakan. Walaupun perjalanan hidup yang tengah kita lalui saat ini terasa begitu melelahkan dan juga menyedihkan ya barangkali. Tapi semoga dengan berbekal ketaatan kepada Allah semua akan berbuah indah pada waktunya. Ketemu lagi bersama saya Edwin Rain di tayangan Tripod Terang Media Podcast. Sebuah program sederhana berisi obrolan-obrolan Islami yang tentunya semoga menginspirasi ya. Nah, ini alhamdulillah barangkali saya sedikit cerita dulu. Jadi dari beberapa tayangan yang memang sudah coba kita posting di YouTube, ada beberapa request dari Baraya Tripod nih yang kemudian masuk lewat pesan ke handphone saya. Jadi banyak teman-teman atau Baraya Tripod yang nanyain, Kang Iren, coba tuh angkat pembahasan tentang makna dari ta'udz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena betapa pentingnya kalimat ta'udz ini untuk kita maknai dan kita pahami bersama. Karena ini barangkali ada kaitan atau korelasinya dengan bentuk aktivitas peribadahan kita kepada Allah ya. Keseharian kita, aktivitas kita terutama khususnya ketika kita hendak menjalankan sholat kita, ketika kita hendak kemudian membaca Al-Quran dan apapun aktivitas yang tengah kita jalani dalam hidup ini. Jadi alhamdulillah barangkali di sini saya sudah kedatangan seorang yang sangat spesial. Sengaja saya datangkan untuk kemudian menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Baraya Tripod yang sudah masuk tentang bagaimana kita memaknai kalimat ta'udz. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja beri sambutan yang paling hangat untuk Pak Dadan. I love you. Bang, Pak Dadan. Siap. Alhamdulillah biasa kasumpingan Pak Dadan ya. Luar biasa ini Baraya Tripod. Pak Dadan, kumaha damang? Alhamdulillah. Kesibukan saat ini Pak Dadan? Aktivitas? Payung kopi di hese. Payung kopi guys. Batur mah rembung benang kopi. Luar biasa. Ayam kopi guys. Kesibukan Pak saat ini? Ya, biasa. Sibuk mah. Tiap dina kan udah sibuk menuju di dunia mah. Mohon. Karena supaya sengket dikubur di Tibra gitu kan. Lamun di dunia nyantai kan di situ hese sare kopi-kopi acan. Nah, iya kopi aja ya ke Baraya Tripod dimanapun berada. Jadi benar ya Cik Pak Dadan. Jadi dunia mah tempatnya capek Pak Dadan ya. Ya. Istirahat. Kewe istirahat mah di akhirat. Tapi bayangkan teman-teman, sebenarnya tempat istirahat nanti kita di akhirat itu ditentukan dengan capeknya kita di dunia Pak Dadan. Capekna nu kumaha heula. Nah, eta. Lamun saukur capek ngudag dunia mah poho ka Allah. Wah, tempat istirahat nage. Ngeri capek di dituna. Tapi lamun misalkan capek di dunia dalam rangka beribadah mengejar ridho Allah mah insya Allah banyak tempat terindah yang kemudian nanti akan Allah berikan kepada kita. Luar biasa ya. Sana naon dia teh? Saya pertanyaan. Pak Dadan, ini sesuai dengan banyaknya pertanyaan yang masuk barangkalinya. Ya tadi keren bahas satu tentang makna ta'udz. Karena ini kalimat pengawal yang barangkali penting untuk kita pahami dan kita maknai bersama. Karena ini ada korelasinya dengan atau kaitannya dengan aktivitas peribadahan kita ya, kepada Allah pada khususnya. Nah, tentang kalimat ta'udz sendiri kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertanyaan barangkali pandangan dari Pak Dadan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pak Dadan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berlindung kepada Allah dan kenapa setan itu termasuk yang kemudian dikutuk ke Allah, Pak? Berangkat dari pertanyaan sederhana seperti itu barangkali, Pak. Alhamdulillah. Ya, itu nama orang pada yang berlindung dari sesuatu teh pada terang pengintennya. Mohon Berlindung tina naona gitu. berlindung tina naona. Tina naona gitu. Emang setan ngebahayakeunana naona. Berlindung teh dari apa? Dari sesuatu nih.
yang membahayakan yang diri dia. membahayakan Kan, diri ya. kita banyak mohon. Terus orang berlindung supaya manehna teu ngabahayakeun supaya selamat tina perbuatan anu ngabahayakeun ka urang. Mohon. Terus anu ngabahayakeun kesehatan naon? Ya gedingkan Pak, aya gedingnya di Al-Baqarah mah Pak, janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Nah, Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. seueur kan ya Mohon. bahasa eta. Berarti langkah-langkah setan teh kreatif banyak. Kan hari setan teh gaib. Setan teh gaib. Setan teh gaib. Nah, Kan ini aya setan pengetahuan mah ya. tentang setan Nah, ya. margina kan setan mah yang diketahui ada dua. Ada dua. Sesuai sarang 5 hiji 5 genap. Mohon. Aku ciptakan jin Jin dan dan manusia manusia. untuk ibadah. Mohon. Nah, untuk ibadah itu makana setan oge aya dua, Setan oke ya dua. aya 3 golongan jin jeung Manusia. Katanya. Hari setan 3 golongan jin aya sabaraha golongan. Setan ti jenis jin teh aya 2 golongan. Ada dua golongan di Jin teh cenah aya jin kafir jeung jin Jin Islam. Islam. Sampangnya jeung jin Islam, can pernah barengan salat. Kumaha Tara ya? salat, tulisan ruku. Tara salat Ya, ya. mana mah ibadahna gitu kan. Nah, hari setan manusia, Setan manusia tanu kumaha ya Pak? nah aya sabaraha hiji. Setan manusia aya sabaraha hiji? Kan hari setan jin mah kan aya hiji kafir. Mohon. Hari manusia mah aya 2. Nu kumaha wae eta Pak? Nu Nu hiji, kafir jeung nu musyrik. nu kafir jeung nu Musyrik. musyrik. Oh, iya. Nah, yeuna naroskeun kunaon setan jin teh musyrik. Kunaon? Naon hartosna musyrik. Tah kumaha eta Pak? Ah, Iya. Ada hartosna musyrik naon? Menduakan atau menyekutukan Allah. Nah, secara menyekutukan makna Allah. mohon. Menyembah Tuhan selain Allah. Selain Allah. Nah, anu disembah ku manusia selain Allah. Banyak lah gininya banyak bisa menjadi Itu mah jenisnya cuman kan pada hakikatnya anu disembah ku manusia selain Allah naon? Oh, nah tuh baru dak ya, barantuan ya. Tuhan. Ya yang dipertuhankan selain Allah siapa? Ya, iya da'una min dunihi illa inasa. Inasa, mohon iya. Tidak ada yang mereka sembah kecuali setan. Setan. Berarti setan jin. Makanya jin mah anu musyrik. Menyeriknya masa sama, break makan ini. Oh, mohon ya. Benar. Benar ya. Balik oke aja. Iya. Anggaran besok kelas maaf ya. Besok saya Sok kumaha banyak. mungkin kan ya. Sarua jeung setan banyak. Setan jeung setan ya. Makanya main setan itu di naon? Di harta, di Di harta. anak, gitu kan ya. Iya. Nah itu kan ya. Mereka akan menyesatkan manusia dengan keindahan-keindahan dunia. Dunia teh ya. Makanya panggoblok-gobloknya jelema anu sieun ku setan. Iya. Setan mah tidak menakutkan, setan mah menakjubkan. Abdi oge kade itu lompatan udah setan loba panggil di jalan. Wah, menarik ya. Jadi iya menarik bisa nih kutipan di Padaran ya. Jadi setan itu menakjubkan, bukan menakutkan ya Pak. Iya. Tah yang disebut menakjubkan eta kumaha da Pak? Ada seureutkeun anu Kan penuh tipu daya dengan segala bentuk hal-hal yang menakjubkan sehingga pada akhirnya lamun teu kuat iman kagoda tah ku kan setan. biasana manusia teh maca tahu teh lamun ngaliwat di poek pak nu angker gitu kan. Ya bener tanya ngelewat kana Angkara poe kudu manusianya. Oh, dilindungi. subhanallah minash shaitonir rajim. Ya. Padahal kan di Quran itu sanes perintah Allah mah. Justru perintah Allah mah dibalik. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Lamun aranjeun arek maca Quran kudu tahu ka Allah. Ah, eta geuning tanya. Iya, hari urang mah kadang rek asup ka WC ka tahu sih. Oh, Ya kumaha? Kumaha pemahaman anak? Mereka artieun gitu kan. iya. Aing ngelewat kono poek dongkoan hari-hari pun itu ada tajong irungna kan. Mana kita setan. Iya. Ongkos kalau jangan mengikuti langkah setan gitu kan, yang menenang langkah di setan gitu. Iya. Karena setan mah no, cek pari bahasa baru dakwa setan mah ngan sok apitahan segala sesuatu teh aku udah setan. Nyalahkeun setan banyak. Padahal setan kerjicing ke mana nu ngagoda. Ngagoda. Dan terus Nyalahkeun juga setan. karek Allahu Akbar karek nyangan setan.
Itu kan maksudnya. Jadi pastaiz billah, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa setan maka dikutuk? Justru eta Kenapa setan dikutuk? pandangan dari kadadannya tadi, dari banyaknya pertanyaan yang masuk nih dari Baraya Tripod Bang. Tapi kenapa kita harus menyembah Allah, kemudian kenapa setan itu ditutup? Kenapa Dari setan sisi dikutuk? sejarah gitu banyak, barangkali di sini mah tidak lepas lah ya. Mohon. Kan setan itu pengen dikutuk teh anu tos kapaham ku sadayana bahwa setan itu punya sifat sombong misalnya punya Aba wastakbar, aba wastakbar, abai dan sombong gitu kan. Kenapa hari sombong timbul tina naon? dari penyakit hati banyak. Mun ari penyakit hati teh kan aya jenisna, matakna dina Al-Qur'an disebutkeun wallahu alimun bizatis sudur. Allah sangat mengetahui tentang zat hati, Iya, zat hati, zat sudur, zat dada. mohon. Ari zat dada naon aya? Zat nu aya na dada manusia naon? Bentuk zat ya mah gede bentuk zat aya dina dada nya. asli ya mah. Benar ya. Mikir emangnya maksudnya mikir. Kan zat itu kan Allah wallahu alimun bi zati sudur. Urang oge marifatullah kudu apal zatna, Mohon. apal sifatna, apal alna, apal asmana. Hari kasetan zatna oge teu apal kan anak pisorana. Komo sifatna tuh. Asa keur sabar we, padahal mah keur arah. Mata kayak dikurangi banyak was wisupi sudurina saya katanya dari bisikan setan yang merasuk ke dalam dada dan hati manusianya. Esensinya dari al-falak sareng anas naon? Kan al-falak untuk melindungi diri dari gangguan setan. Ya, Dari gangguan setan yang ada di dalam dada manusia. nah, upami anas dari godaan-godaan dari luar. Mohon. Karena yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Harusnya yuwaswisu poin naon? Was wisu ya membisikkan ya. Bisikan. Bisikan. Nah, bisikan itu datang atas dasar Bisikan itu dasar. Bisikan itu bisikan yang masuk kepada telinga kita. Bisikan itu atas dasar sabarnya. Oh, sebagai permintaan maafnya mau kok susu. suara kan ya, kata-kata bohong, Oh. berita-berita Suara, hoax yang berita, informasi Nah, yang kemudian diterima oleh telinga kita sehingga menjadi sebuah informasi yang nah, diceritakan. gitu. Karena orang mukmin mah tidak akan bisa sami'na wa ata'na kalau dia tidak memahami Allah yang benar, itu memahami setan. Jadi seorang manusia itu tidak akan berkata Tidak akan. kami dengar kami taat. Kalau yang didengarkannya adalah bisikan-bisikan setan. Yang dilakukan manusia-manusia bukan beriman, bukan kami dengar kami taat, Ya. tapi kami lihat kami taat. Kebanyakan manusia menggoda nuka deui leh nuka deui. Bukan benar. Nya. Makanya setan itu menakjubkan, bukan menakutkan. Benar. Da mata loba jelema nu kagoda teh siapa ya? Da loba bungkeleukna katingali nya ini setan teh sareksi di arrok Gitu nya. letiknya. Mata kagoda. Terletik hayo di bapatahan ku koloton di jan pernah da eta nu kadeuleuh da iklan alus. Iya. Jauh udah berdeng ya, Pak. Ya, akhirnya kan kenal itu pengaruh setan. Dalam mun setan bungkeleukna aplikasieunan mah banyak, moal mungkin urang ge kagoda. Tapi karena tadi menakjubkan teh nya, setan itu menakjubkan tidak menakjubkan. Menakjubkan dia bagi saha? Bagi musyrik. Bagi nu musyrik. Musyrik. Karena hati-hati dengan musyrik karena musyrik itu kan lebih halus daripada selai rambut di dalam tepung gitu ya. Kan itu ayat hadisnya Mohon. musyrik itu kemusyrikan itu sangat tidak akan terasa. Iya. Karena musyrik itu harusnya musyrik kan tadi nyata menyembah Tuhan selain Allah perintah tadi. Mohon. Kedua ya, Tuhan selain Allah kedua menduakan. Nah, orang yang menduakan kumaha? Nu menduakan itu nu musyrik. Hartos nu menduakan teh naon? Bisikan teh Allah diterima, bisikan teh selain Allah diikuti kan gitu.
makanya kena ke pengaruh setan. mohon. Sehingga ketika melakukan hiruk naobeh, orang musyrik itu akan tampil menjadi generasi-generasi munafik. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan akan berbeda. Makanya setan manusia itu lebih jahat disebutkan setan jin. Ya, benar tah bahaya nantinya. Sungguh ya musuh yang nyata bagimu. Tadi saya sepakat oke sareng Pak Dadan bagaimana pentingnya kita untuk kemudian menjaga penglihatan banyak pendengaran dari godaan dan bisikan setan daya gitu. Bahkan aya geuning Pak di surat Al-A'raf 179 teh geuning Pak. Walaqad zarokna fi jahannam katsirun minal jinni wal insi. Bagaimana di situ kan Pak, jahanam itu diperuntukkan bagi jin dan manusia. Menggunakan potensi. Nah, potensi yang ada. Potensi mata, telinga, hati itu ya. Pertarusanana eta Mohon. kunaon saur Allah anu sesat teh malah lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika kal an'am teh banyak. Ulah kalana. Mohon. Padahal cek otak manusia mah sesatna binatang liar. Ah, Cek jelema. ya. Tanyakeun ka jelema, binatang sesat nu kudu anu liar pasti. Ah, Tapi cek nah, kunaon cek Allah binatang ternak. Anu tidak menggunakan potensi teh guning jadi binatang. binatang ternak. Lurus patah lurus. Nya nah mah disuruh nu kitu mah disebut sesat. Cek kalau sama nu. Itu teh bener diurus itu. Luar biasa ya. Nah, ayeuna kan tadi nyapanya setan itu merupakan sosok yang menakjubkan teh nya bagi orang-orang yang tadi teh musyrik teh nya. Lantas bagaimana tuh Pak cara kita memohon perlindungan kepada Allah agar senantiasa tadi terhindar dari segala bentuk godaan setan ya. Baik dari yang jin maupun yang manusia. Caranya di jenis caranya nyata. Karena setan itu dinyatakan Allah innahu lakum aduwwum Mubin. mubin. Itu yang nyata Sesungguhnya dia musuh yang nyata. Nah kalau kita mau selamat dari musuh yang nyata, apa yang harus kita ketahui dulu? Kemampuan, kelebihan, dan kekurangan. Itu kan ya. namun hanya tahu terhadap musuh tapi tidak tahu bagaimana kehebatannya, Iya. bagaimana kelemahannya. Ya orang mau nyaho waktu salilana jadi budak mana Iya. Benar. kan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh yang nyata. Yang namanya musuh selamanya tidak akan pernah sudi melihat musuhnya lawana Iya. lawana menang, Tenangnya. lawana selamat. Terus apa senjata dia untuk menghancurkan lawannya? Mantapnya. Iya. Ada orang senilai ke setan ukur ngenal namana. Ah, tetapi wajib ke Tuhan oge. iya. Tetap lagi jelema karena ka Allah mah. Mohon. Tapi Allah nu sebenarnya mana? Nyarahon teh. Ah, Orang ka Allah sebenarnya ka setan nu sebenarnya gitu nyawa. iya. Luar biasa pisan ya. Luar biasa. Jadi untuk bisa memahami setan nya banyak tadi sehingga ada indikasi urang mah kagoda ku setan bobogoh henteu. Oh gitu. Oh gitu. Jadi untuk bisa berlindung dari godaan setan itu berarti penting bagi kita untuk memahaminya. Karena setan Kelamahan itu juga musuh. kumaha. Musuh itu berarti lawan. Lawan. Ketika kita ketemu lawan, apa yang harus kita pikirkan? Iya. Itu kan ya. Yang jadi kelemahan orang serang mudahnya. Kita kan nyebar arek ngajatukeun eta dina lemahna, Anu mahna. arek ngahindar dina kekuatan Kekuatanana. Hari ieu teh apa berlindung we. Iya. Barunya teu buku berlindung lagi ka sahabat ya. Berlindung ka saha kumaha? Naon senjata nu ku setan nu keur diarahkeun ka urang? Tah eta apa? Eta maksudna. Tah naon senjatana Eta teh Pak? mungkin senjata setan itu menggunakan senjata yang sama untuk melumpuhkan Kang Giring jeung Abdi. Mungkin beda kan. Betul. Karena dia tahu musuh saya ini. Eta apanya? Mana setan? Jadi kenal tuh. Kenal karena dirinya. Benar. Nya. Bisa jadi ya serangan atau godaan setan itu bervariasi kan. Makanya disuruh tahu itu karena seorang Allah sendiri bahwa setan musuhmu. Nah, bagaimana cara pandang kita terhadap musuh kan gitu. Iya. Dan bagaimana juga cara pandang itu terhadap lawan. Nah, kita cara kurang bisa selamat ketika tahu kekuatan dan kelemahan musuh kan itu maksudnya. Ini hanya tahu judul nahungkul musuh. Ada permainan musuh ke apa?
Iya. Akhirnya siga budak leutik gitu kan dibere bola gitu, dibere bola ke kolotna. Udah tahu, udah sok ningali na TV. Ini teh bola sepak gitu kan ya. Bola sepak. Bola sepak. Manehana ada tehnya bola sepak teh kan aya dataran mainan. Iya. Asup ka masjid Tajongan da sepak teh mana. Asup ka lapang voli mah aya batur diajakan kan. Iya. Ujung-ujungnya sanajan saya hebat-hebatna ke daanggar mau jadi juara. Mau bukan nilai. Karena teh apalnya Apa banyak. siapa gitu. Nah berarti orang waktu kan diberi Quran bareng ke Allah kayak gitu kan. Mohon. Nah, Quran mah bedana jenisnya sesuatu alat untuk digunakan. Tapi ngegunakeunana kan teu hafal. Iya. Kumaha ngegunakeun. Nah, isi Quran itu adalah supaya manusia itu selamat dari ancaman setan yang dia sudah mengatakan, sudah berjanji kepada Allah bahwa aku akan menyesatkan seluruh manusia. Dan aku akan datangi mereka dari kanan, kiri, ke belakang. Itu kan makanya lu datang ke kanan naon, bisikan-bisikan surga. Lu datang ke kiri misenan, anu datang ke tukang sarwa misenan. Ancaman banyak. Iya. Lu datang ke arep harapan. Harapan ya. Tapi lama masih mau lepas gitu kan. Ke kiri ke kanan berenang. Cek ieu mah cek anu ke kanan mama mataan kudu bener. Cek anu ke kiri mah Seolah-olah kehadean banyak. Yang penting mah sholat tuh sama Gitu, pikir nah tuh batur di sholat ini mah rezeki. Iya. Tak iya sebenarnya. Arewos beja aya dua aya teh. Itu kan jeung sieun budak teu maneh sabab lamun maneh teh ngalangkah waktu maneh bakal beak kan istilah bahasa setan naonan coba kita. Waktu adalah uang, lamun teu nyingkas ya mah boga duit. Akhirna ini ngudag-ngudag duit teh gablek waktu beak. Beak ya. Oh, tuh. Iya. Sementara manehna poho kana dirina. Iya. Kan ada sesuatu di hidup kita, ada sesuatu yang pasti, nah pasti itu modal. Iya. Modal pada pasti mah. Jeung teh ayeuna jelema tinggal di luar sok ngomong. Sini ade urus waktu teh. Kudu pikiran, kudu loba amal soleh, keur bekal paeh. Paeh make kudu bebekalan. Nya. Da ayeuna ibadah di dieu keur bekal hirup. Ngalih keur bekal paeh da paeh mah teh. Jadi bekalan da teh butuhna naon paeh. Iya. Urang mah nyangan ibadah di dia yang hidup bener teh supaya urang bisa hirup di ditu kan gitu nya. Mohon. Bekal paeh. Aing mah sakeuding itu kudu dibekalan. Dan sebenarnya godaan setan kepada manusia ternyata tidak sebatas ketika menjalani aktivitas manusia dalam kehidupan, bahkan sampai pada titik akan berakhir hajalnya saja godaan itu tidak akan pernah berhenti. Karena kan setan itu berjanji kepada Allah bahwa berilah aku kesempatan sampai hari dibangkitkan. Nah, itu kan ya maksudnya sampai hari dibangkitkan. Kira dibangkitkan anak mau. Makanya setan itu akan selalu menggoda baik yang udah masih ada di dunia atau yang saya di kubur. Dasar soalnya mana janjinya sampai hari dibangkitkan. Ya. Karena goda ya dikubur naon kajol mah manehanana jadi manusia dikubur. Misalnya jelema di dunia yang purkeun ngarupakeun tadi kan iren ka dieu asal penak jeung babaturan geus paeh eta kan aduh pakai jeung paeh itu asal ningali si anu pernah geus paeh kana kitu nya iya supaya manusia bergilir keyakinanana cenah keyakinan anu kan mah setan mah ge nah anu cek Allah bener cek setan kalah iya ketika orang tadi ketika bicara setan itu kafir. Ya. Nah, hari kafir itu nolak, hari musyrik mendua berarti ketika menemukan bicara kafir, kata kafir, kata apa yang mengikutinya? Walladzina kafaru wa kadzdzabun. Orang yang menolak dan orang yang mendustakan menjadi kafir. Narima kana ayat Allah kan? Lamun aya butuh wa dipakai kebutuhan mah dipikir. Itu kan kenyataan belum lagi. Ayeuna direk naros. Semua manusia di alam dunia mengakui bahwa Tuhan itu satu. Ya. Arek agama naon oge pasti ketika kurang dikejar bahwa yang saya sembah Tuhan yang satu.
Nah, hakikatnya mereka menyembah Tuhan Tuhan yang satu. gitu kan. Nah, ketika terus kurang ditaros pangjawabkan pertarasan nabi ku keyakinan dan pengetahuan nu bener supaya setan tinggal deketan orang da sing saha jelema anu nyaho ka Allah setan bakal ngejauhan lamun kan nyaho ka Allah hanya nyaha sepenggal-penggal mah setan mah resepkeun Iya. hiji waktu orang kerjakin ka Allah manehna ngajauh keragu ka Allah manehna merapat kan gitu setan. Nah, sebabnya makanya ngaran-ngaran setiap nabi turun ke dunia teh ngan hiji kan ya beribadahnya kepada Allah Anibudullah. beribadahlah kepada Allah saja. Nah, hari Allah aya teh jelema di dunia teu mengenal Allah kenal tapi kan Allah nuku dikenal ku sampean jeung dikenal ku abdi kesan buku sarua. Nah itu makanya falam annahu la Allah kan satu-satunya ilmu yang wajib diketahui bagi manusia itu adalah mengetahui tentang ilahnya. Nah, ketika abdi naros pangwalarkeun ku keyakinan dan keilmuan anu benar, nu pasti beneran sudah bisa ditolak dengan cara dan alasan apa? Kenapa Tuhan satu? Kenapa Tuhan satu? Kenapa Tuhan satu? Ini ulah jawaban lamun dua bakal pasean nu kartu jawaban budak leutik. Nah. Iya. Menjelaskan tauhid, mengiring mereka kepada tauhid. Hari orang tahu hidup acan baru tauhid bener. Luar biasa. Satulahun wahidun. Nah, gitu kan. Zat yang maha tunggal. Zat yang maha tunggal. Berarti kan tidak ada yang sebanding, Pak. Ya, Satu-satunya. Itu mas kecek Quran gitu. Mohon. Itu semua sudah tertulis di dalam Al-Quran. Ya. Bahwa Tuhan itu satu. Mohon. Nah, tapi sekarang ya tulisan yang ada di dalam Quran itu apa yang sudah masuk ke dalam jiwa kita sehingga pengetahuan itu tertulis di dalam diri sehingga orang keyakinan itu bisa lancar. Di Quran segala masalah itu ditulis, tapi nu katulis karena jiwanya naon si Quran. Ya. Nah, bisa hidup begenerasi Quran lah, Quranannya. Tidak suruh Quran jaya, di Quran jaya saja. Lain mana nggak seksia. Iya. Ya. Atau kayak istilah Quran teh aya nu tersurat, aya nu tersirat. Nah, gitu. Makanya ketika bicara dalil, Ya. dalil itu tidak boleh lepas dari nakli dan akli. Karena Al-Quran itu hanya bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang yang Berpikir teh. berpikir menggunakan akal. Akal, nah hidup itu bukan sedikit. Iya. Jadi Quran itu akan menghidupkan akalmu, Quran itu akan menerangkan hatimu. Jadi setiap jawaban itu jawab dengan spontan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan yang benar. Itu orang beriman kan ya. Iya. Iya mah ketika ditanya baca Quran surat sakit. Ini tandanya di Quran kok bae geus bosan tengah. Nanya saya kemana yang ngerti Quran, kumaha sebenarnya tuh ngerti kumaha kan gitu. Ya. Insya Allah setan mau daikun karena gitu. Barang siapa orang yang tahu paham anda oleh Allah benar. Yang di Johoyong lah, ka Garut, abdi orang Garut. Mohon. Johoyong anu nyantet, percaya. Tak geuning eta panya kadang nanti payun ge nya aya kantos rencangan sedamang Pak. Para solusi teh cenah. Ieu nu bisa cenah. Anu mah anu ngajailan, setan anu ngirim kan kitu teh kumaha da Pak? Kan pada hakikatnya mah tadi berkaca lagi kepada kalimat ta'ud ya, berlindung dari godaan setan. Berlindungna ka saha larasna mah ka Allah gitu teh. Ya, berlindungna teh ka Allah. Mohon. Allah ngalindungina kunaon beureun. Setannya Allah menyelamatkan orang dengan apa? Ya. Kan baru gitunya. Harus ada kan mediana. Allah menyelamatkan orang pakai media Allah. Iya. Setan menyelamatkan orangnya boga mediana bukan senjata. Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga jelema-jelema teh paham gitu. Hari setan bener tuh bisa nyelakakeun. Oh, gitu ta, Pak. Nah, itu kan ya. Ya. Ada mah bisa ada dirina nu nyelakakeun dirina. Ya. Tidak, Allah itu tidak akan menzalimi. Allah itu ketika kamu rusak, ketika kamu risuk, itu akibat ulahmu. Bukan ulah orang lain.
damal aya jelema anu cilaka jeung selamat ku perbuatan batur. Lamun manehanana ya tahu, paham tentang dirina. Benar. Ai diri sorangan tara ditigaan dari batur teu kabikahan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu teh apanya barang siapa yang mengenal jati diri yang sesungguhnya. Nah, cara ngenal jati diri sesungguhnya kudu kasaha? Abdi yang kenal abdi ya. Mohon. Saha abdi teh? Apa bakal orang sapami abdi naruh ka kangiren? Enggak. Karena ibarat bercermin apa aja. Ya, gitu Yang kan. bisa mengetahui siapa diri kita ya diri kita sendiri. Ya diri kita sendiri. Tapi kan kalau orang nanya diri orang ke diri orang jawabannya naon deh. Pasti dibenarkan wae ku diri urang mah nya. Bisa dibenarkan lamun orang tersenang. Nya. Teripu mangut Disalahkeun we nya betul ka diri gitu nya. Atap penting momen ti batur teh banyak. Balik lagi. Bener. Nyaho diri kudu nanya ka saha? Ya ka batu. Bisa kan nanya diri orang. Kalau Masa kalau bana ahli suki neangan diri, nanyakeun diri ka guruna. Akhirna naon? Parsina teh muda-muda kumaha cek guru. Da diri aing hayang siga guru aing kan gitu nya. Jangan we guru mursid, nah yang mursid. iya iya. Padahal mah aya pembujeng-bujeng guru nabi ge mah bisa nyalametkeun ka umatna. Lamun umatna eta tidak mengikuti apa yang disampaikan ku nabi. Komo entek nurutan rasul oge urang hese, kok kudu nurutan guru di. Aduh, syarat pilihan tai dah. Jelema ayeuna sok, jelema ayeuna tingali. Jelema ayeuna di tangan naon? Lain jelema bener, Pak. Jelema sakti. Leres. Nu saciduh mah teh saucap nyata. Iya, bray aya Padahal kejadian. kayak nepi ka ayeuna abi ka kolotnya. Nu ujung-ujungna mah naon? Saciduh nyatu, saucap menta. Gitu lamun teu dibayar teu datang, Pak. Teu dibayar dahar teu datang. Da ujung-ujungna makan duit we banyak. Kejebak pannya. Tapi kadang kemasan-kemasan teh gini kan. Kemasan-kemasan Secara seolah-olah jadi berlindung dari tadi tahu itu kan tahu itu iya, orang kudu balik kita makan memahami tahu. sudah memahami kenapa kita harus berlindung dari setan karena memahami itu tadi teh bahwa setan itu musuh dan karakter musuh pikir niat musuh itu selamanya untuk menjatuhkan tapi dengan cara apa dia menjatuhkan ya iblis kebogaan suku Pak kebogaan senjata kita itu pada hakikatnya sedang menjatuhkan diri sendiri apabila kita kan gitu ya tahu juga mati ngalindung ke setan deh gitu kan Iya, setan mah ngan dua setan mah ya setan mah di golongan jin ya manusia nah anu ngabahayakeun ketika setan sudah mempengaruhi manusia dan manusia menjadi setan. Itu kan lebih iya banyak. makanya ibadah nu diwajibkan ibadah teh jin jeung Manusia. hari ibadah jin kumaha ibadah manusia kumaha kan ibadah itu ada 3 tahapannya. Satu, ibadah itu harus punya landasan, harus punya pedoman, punya pijakan, dan punya Teladan mungkin. nah gitu punya pedoman, punya pegangan, punya pijakan, dan punya naungan. Nah gitu kan ya. Kalau udah naungan mah anger ibu, megang-megang gitu kan, mijak-mijak tapi nu nyahayaan, anger we, nu ditincak kadon dicepeng, nu dicepeng kadon ditinjak. Nah itu kan Qurannya. Isi Quran kan gitu ya, betul Quran. Jadi hari orang hayang Quran teh dibaca, rarasaan sesuai jeung Quran. Tapi ketika datang anu nerangkeun bahwa Quran teh kieu teh deui, penting mah kieu we. Makanya Islam di aya di Indonesia di dunia ya, ngaku semua oke bahwa mereka itu golongan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kumaha nyunahna kumaha jamaahna. Itu sesuai jeung anu dibawa ku para nabi jeung para rasul kan tanya. Akhirnya mereka kan megang jeung dincak gitu. Iya. Tapi tanpa mau bernaung deh. Nah, karena kan setiap sahana hukumnya kan betul intinya. Sahana hukum kan. Satu ada pengakuan, satu ada bukti, 2 pengakuan, 3 saksi. Nah, itu baru kuat kan ya. Ibadah orang tidak bakal hitung kan. Ngaku orang sok ibadah, sok sholat, zakat, puasa, haji. Mohon. Itu kan bukti orang coba buktina bahwa orang sok ka masjid ledeg tarang oge nepi ka hideung tuh. Tapi benar kamu gitu ya. Ngaku orang sebagai orang Islam, bukti orang sok ibadah,
Saya udah jadi saksi mah. Ah. Karena lamun gugur salah saya di batal hukumnya. Maka pada proses ibadah itu penting proses saling menyaksikan satu Saling sama lain. menyaksikan. Syahidan teh apa Nah, gitu kan ya. Karena Allah sebagai saksi, nurunkan rasul untuk menyaksikan manusia. Dan manusia saling saksi dengan manusia. Suratnya itu apa atau bahasa 105 pamit lepat apanya? Dan bekerjalah kamu nanti maka kelak Allah, Rasul dan orang-orang beriman Nah, akan menyaksikan pekerjaan. Kenapa? Berarti ibadah teh harus jelas. Harus jelas betul. Ibadah teh satu ada ikatan, dua ada yang diikat, ada jamaah, tiga ada syariah. Kan ya? Ya. Ngomong ibadah berarti ibadah mah bisa soranganan. Mohon. Anu ibadah sorangan yang petunjuk kaleuweung eta juri. Dengan petunjuk kalau ini Ya. ini kaduha apa? Ya. Dengan ibarat ya HP paeh. Ya. Paeh. Deh, nggak supaya mah dicas gitu kan? Dicas langsung karena listrik ngebelek lah pak. Dengan dalam petunjuk kalau langsung ke gitu harus lek gitu. Nah, Atau kalau lobana nu sosorongan mah loba nu kaasupan. kenapa ya manusia pemelayan selamat. Jadi ibadah itu tidak bisa dilakukan sendiri. Betul. Ibadah itu harus jelas. Di Quran surat Tilu ayat 102 ini jelaskannya. Amanu iman takwa muslim. Kumaha iman? Orang beriman itu pasti ibadah. Orang beribadah itu pasti berakidah. Ya. Orang berakidah itu pasti bersyariah. Itu kudu jelas gitu kan ya. Makanya muslim itu orang yang pasrah, orang yang senantiasa hidupnya itu menjalankan ibadah. Dan Allah itu di ritual Allah itu senantiasa menyuruh untuk kita ibadah. Maka ibadah harian, ibadah mingguan, ibadah bulanan, tahunan itu tidak bisa lepas. Ibadah harian sholat, ibadah mingguan jumaahan, baru gitunya. Ibadah bulanan anu sok narimpah geringan. Ya. Sok sedekah. Ibadah tahunan hari raya. Ya mana harian mu. Komo da berat. Tahunan hari raya. Udah Rik. Ketika hari raya saha we ikut. Kumaramena banyak. Kumaramena. Iya, pangitan menarik ya obrolan harus sareng Paredan. Pak, terasa ya barangkali ya abi nyuhunkeun barangkali PPJ ya kabaraya Tripod Sadayana khususnya generasi muda saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini. Sedikit barangkali sepatah dua patah kata di Padadan ya kangge pesan sekaligus juga menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nasihat ya khususnya bagi kita semua ya mangga di Padadan ya. Intinya mah bahwa kita hidup di sini, kita dihidupkan, diciptakan, dihidupkan dan dihadirkan kedua ini hanya untuk satu tujuan. Tujuannya naon? Untuk bertauhid begitu. Karena ibadah tanpa tauhid tidak akan menjadi nilai ibadah. Nah, tauhid itu memahami bahwa Allah itu satu. Kenapa Allah satu? Wujudnya Allah hiji teh karena tidak akan ada kebenaran kecuali di jagat raya ini tidak ada kebenaran dua, pasti kebenaran itu cuma satu. Cuman hiji eta pada ngaku akhirnya Allahna jadi loba. Makanya wujudnya Allah hiji teh orang kudu yakin bahwa di bumi alam ini di ciptaan Allah tidak ada kebenaran kecuali satu. Itu bahaya. Lamun disebutkan tadi mah jawaban anu tadi bahwa lamun dua pas saya teh jawaban budak abdi. Orang mukmin itu harus punya jawaban yang simpel atau bisa dibantah dengan cara dan alasan apapun. Kenapa kita meyakini Tuhan itu satu? Karena kita yakin tidak mungkin ada dua kebenaran di muka bumi ini, apalagi lebih. Al-haqqu mirobika. Eta jelema geus apa? Bahwa kebenaran itu sumbernya dari Allah. Maka kalian jangan ragu. Nah, kebenaran teh Allah, tapi dengan hesa yang keluar tina keraguan. Da jelema loba nu nita salat teh kudu di masjid. Kan di surat At-Taubah ayat 108 aya larangan salat di masjid. Iya benar. Dan janganlah kalian salat di masjid. Kunaon eta tara dibahas deh. Nah, tadi teh asa ngalangkah di jalan Tuhan padahal di mikir deh. Di PPD keur digogoda teh apanya? Eta sieuna gitu. Jadi gitu mah pasti kena ku pengaruh. Kalau ku pengaruh santet nah kan gitu kena. Karena dia tidak tahu tempat berlindung yang sebenarnya. Aku pengen mohon intinya tidak tahu kita tidak akan ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Dan tahu pasti tentang Allah yang benar itu kan
yang punya satu-satunya kebenaran yang tidak bisa terbantahkan sedikit. diterbantahkan sedikit. Dan kita pun jangan ragu akan hal itu. Nah, cuman kan bikin ragu dan tadi teh Ya. tadi teh bahwa ada larangan sholat di masjid teh, mereka membangun masjid itu untuk membentuk keraguan. Nah, itu kan ya, maka masjidnya kan menjadi surat tujuannya disebutkan masjid ad-diror. Ad-diror itu adalah mereka membangun masjid untuk menghancurkan, itu kan ya, untuk menghancurkan pemahaman yang benar. Benar, kayaknya. Jadi sholat hanya sekedar gerakan, masjid hanya sekedar bangunan, Quran hanya sekedar bacaan, banyak. Maka lebih baik sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang yang takwa kan. Nah terus saya orang neangan masjid mana udah dibangun ke orang takwa? Daya oge takwa. Bangun nama anggar. Orang masjid. Orang naung kula takwa dan bangun nama anggar di pemerintah maka brosur. Nyair Pak, nyair di Jakarta. Iya, iya. Nyair di Jakarta. Hasil sairia. Luar biasa bisanya ya Baraya Tripod perbincangan sareng Pak Dadan. Semoga barangkali kita bisa memetik hikmah dari perbincangan kita pada malam hari ini. Sekali lagi atur nuhun pisan Pak Dadan kangge perbincangan malam hari ini. Semoga mampu menambah stimulus bagi kita untuk senantiasa tadi berprogres dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, menjunjung tinggi tadi nilai-nilai tauhid sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dadan ya. Atur nuhun yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa juga untuk kemudian like, kemudian jangan juga untuk subscribe, komen channel YouTube dari Terang Media ID. Kemudian juga jangan lupa untuk follow akun Instagram Terang Media di @terangmedia.id. Jangan lupa juga untuk like dan juga share postingan-postingan kita agar semakin banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dan juga kebaikan. Atur nuhun Pak Dadan, atur sedongkap, atur nuhun pisan. Terakhir dari saya Edwin Rain, tetap bersinergi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.